lagi dengan Puskesmas Sumberwingin. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Bapak Ibu sekalian, untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Dr. Cahyono Kuncoro MPH Dr. PH terkait dengan pengantar pengukuran indikator nasional mutu. Dan sebagai moderator kami undang dengan hormat Ibu Armawati SKM MKes untuk mengambil tempat di depan sebagai moderator pada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Cahyono. Baik, terima kasih Dr. Henja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, insya Allah semua masih terang benderang ya. Baik, Pak Cahyono selamat datang, selamat bergabung lagi dengan kami. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara Bapak dan Ibu, sesi kedua ini kita akan mendengarkan materi terkait dengan pengantar pengukuran indikator nasional mutu ya. Jadi kalau kita bicara tentang indikator nasional mutu, bukan hanya sekedar namanya, tetapi tahapan-tahapan dalam melakukan pengukuran itu nanti seperti apa ya. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah disebutkan, di saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Cahyono Kuncoro MPH Dr. PH. Beliau kalau di kami adalah suhunya Bapak dan Ibu, pakar mutu ya. Jadi kalau mau mengenal beliau banyak sekali buku-buku terkait dengan mutu yang sudah diterbitkan. Kemudian beliau juga adalah penyusun dari standar akreditasi, termasuk standar akreditasi tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi ya. Jadi kalau besok-besok ada yang sedikit-sedikit kurang paham bisa sounding ke beliau langsung ya Dok. Dan beliau juga adalah surveyor untuk rumah sakit, kemudian FKTP. Jadi kalau dilihat semua pasienkes ya, makanya kita sebut beliau adalah pakarnya. Baik, Bapak dan Ibu, nanti kurang lebih ada terkait dengan pengantar indikator itu apa, kemudian sekilas tentang indikator nasional mutu, kemudian nanti ada juga materi terkait validasi dan analisis dari indikator mutu. Tidak berpanjang lebar, kami persilakan kepada Dr. Cahyono Kuncoro MPH Dr. PH untuk menyampaikan materinya. Silakan Dok. Ya, terima kasih Bu Arma. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini nanti sampai jam berapa Bu Arma? Ya, oke, baik. Ya, ini materinya cukup, meskipun pengantar, tapi cukup panjang dan cukup berat juga gitu. Ya, baik. Kita akan mulai saja. Kita slide berikutnya. Ya, ini outline untuk pembahasannya. Mulai dari pengertian indikator, kemudian indikator nasional mutu ya, di PMK 30 tahun 2022. Nanti kita akan lihat secara garis besar cara pengukurannya bagaimana. Kemudian validasi indikator. Nah, ketika kita bicara validasi ini, mudah-mudahan meskipun ini malam hari gitu tidak pusing gitu ya. Kemudian analisis, apalagi analisis ini juga memerlukan sedikit konsentrasi. Ya, oke. Mulai dengan yang sederhana dulu, mulai dari definisi ya. Definisi mutu, ini kalau kita ambil dari Institute of Medicine tahun 2001 dari Amerika, ini yang kemudian menjadi dasar di pedoman, mungkin slide berikutnya aja ya, yang menjadi dasar pengertian ya, slide berikutnya ya, yang itu tadi dari IOM itu yang kemudian dirujuk pada waktu mendefinisikan mutu yang dituangkan pada Permenkes 30 tahun 2022 pasal 1 ayat 2.
yang menyebutkan mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Nah, kalau kita membaca definisi ini cukup padat ini, ya. Termasuk di dalamnya menyangkut outcome kesehatan. Kalau di pelayanan klinis ya outcome klinis. Pelaksanaannya sesuai dengan standar panduan praktek klinis ya. Misalnya, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Berarti berdasar evidence, dan ini yang ditambahkan di definisi Kemkes untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Pada definisi IOM itu tidak disebutkan ya, memenuhi hak dan kewajiban pasien. Oke, slide berikutnya. Nah, mutu ya, ini bisa disebut sebagai karakteristik dari suatu produk atau layanan yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan atau outcome yang diharapkan. Contohnya begini, kalau kita mengatakan suatu handphone yang berkualitas, itu yang seperti apa? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Handphone yang berkualitas. Kameranya tajam. Itu fungsinya sudah bukan untuk telepon ya. Ya kan? Ya, jadi itu merupakan karakteristik produk. Jadi mutu adalah karakteristik produk. Kemudian pada definisi ini juga ada mengatakan berkualitas itu kalau bebas dari kesalahan, bebas dari defisiensi, nyaman digunakan. Jadi kalau kita beli sepatu baru, zaman saya kecil itu ya, itu harus menderita selama 1 minggu. Karena lecet gitu ya. Artinya sepatu itu sebetulnya tidak nyaman digunakan. Tapi mungkin kalau sepatu yang sekarang begitu dipakai, enak dipakai. Nah itu berarti sepatu yang berkualitas. Ya. Kemudian pemenuhan terhadap persyaratan yang diajukan oleh pengguna. Ya, jadi keinginan, kebutuhan dari pelanggan itu kalau bisa dipenuhi maka kita katakan berkualitas. Belum. Masih, ya. Nah, penilaian terhadap mutu sekarang. Ini contoh aja kalau ke ke restoran itu ya. Makanannya berkualitas atau tidak? Itu jawabannya macam-macam ya. Wah, lumayan. Kalau lumayan ya mutunya lumayan baik itu. Baik, oke itu ya. Atau wah nggak enak. Ya. Ini jadi pelanggan itu akan menilai terhadap mutu produk atau pelayanan yang kita berikan. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk mengukur itu perlu ada alat ukurnya tidak? Perlu ya? Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Ini diberi kewajiban mengukur 3 indikator mutu, itu beban apa tidak?
Kalau jujur ya, ya. Nah, kalau tidak jujur, ya, ya, ya. Oh, ya, oke. Jadi ngukur itu beban ya. Tapi bisa tidak suatu beban itu diubah menjadi sesuatu yang mengasihkan itu. Tergantung itu ya. Ya, oke. Nah, kalau indikator itu kemudian kita analisis dan kita gunakan untuk perbaikan, maka itu akan menjadi asik. Tapi saya pribadi itu mengatakan indikatornya terlalu sedikit, itu hanya 3. Ya, 3 saja sudah pusing ya. Oke. Baik. Ya. Oh. Nah, jadi sebetulnya pelanggan itu kan menginginkan sesuatu yang sesuai standar ya paling tidak. Dan yang lebih penting lagi adalah bisa memenuhi kebutuhan. Maka kita perlu berupaya untuk memenuhi standar dan mengupayakan perbaikan. Nah, kalau saya tanya lebih lanjut lagi, ini nyerempet ke akreditasi juga. Akreditasi itu beban atau bukan? Iya, beban ya. Oke. Ya, kalau kita disuruh ngukur, mempersiapkan akreditasi, pasti itu dirasakan sebagai beban. Oke, coba kita sekarang perdalam tentang pengukuran dan indikator ya. Untuk mengetahui bahwa pelayanan kita itu berkualitas atau tidak, itu kita perlu melakukan pengukuran. Betul ya? Untuk mengetahui apa yang kita sediakan, baik itu barang atau jasa, bahwa itu berkualitas, maka kita perlu melakukan pengukuran. Oke. Nah, ini beberapa definisi dari indikatornya. Antara lain, indikator adalah elemen-elemen terukur dari kinerja praktek yang kita sediakan. Ya. Ini salah satu definisi. Ini yang benar ini ya. Jadi ya, ini pengertian yang lain ya. Tapi intinya sebetulnya sama. Ini dari Canadian Council on Health Service Accreditation. Itu mendefinisikan indikator mutu sebagai alat untuk mengukur, kemudian sebagai tanda flag ya, yang digunakan untuk
memonitor, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pelayanan pada pasien. Ini banyak definisi ya. Bapak Ibu sekalian bisa searching itu tentang definisi indikator. Nah, tujuan dari mengukur dengan indikator yang pertama adalah untuk melihat kondisi sekarang, present state. Kalau kita naik mobil itu ya, ada banyak indikator di dashboard, itu kita bisa mengukur kinerja dari kendaraan yang kita kendarai pada saat itu ya. Menilai kondisi real sekarang ini. Kemudian yang kedua, indikator itu juga bisa digunakan untuk membandingkan dengan standar. Sejauh mana kita mematuhi standar yang ditetapkan. Yang berikutnya, kita bisa melakukan perbandingan dengan vaskes yang lain. Kemudian yang berikutnya untuk memonitor. Apa saja yang dimonitor? Bisa memonitor stabilitas, bisa memonitor peningkatan, bisa juga untuk memonitor kalau ada penyimpangan atau ada error gitu ya. Dan yang berikutnya adalah untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Ya, intinya ya, ini kalau menurut Kotter, indikator mutu itu gunanya yang pertama untuk mengukur, yang kedua untuk membandingkan, dan yang ketiga untuk meningkatkan mutu pelayanan. Ini pentingnya indikator. Ini contoh di dashboard suatu pesawat terbang. Ini di sini ada yang pilot apa enggak gitu ya. Ya. Nah, kalau ini ya. Nah, di sebuah mobil itu juga banyak indikator di situ. Cuman sebagai driver kita melihat indikator atau tidak, atau yang penting ngegas saja gitu ya, ngegas. Padahal banyak sekali indikator yang perlu kita perhatikan. Tadi yang pertama untuk mengukur kecepatan. Kalau di jalan tol jangan sampai melebihi batas kecepatan misalnya. Kemudian ada indikator yang menunjukkan bensinnya atau solarnya itu cukup atau tidak. Ada indikator yang menunjukkan kalau indikator ini menyala, maka ada sesuatu yang bermasalah. Ya. Nah, itu tujuan dari kita melakukan pengukuran dengan menggunakan indikator. Begitu juga dengan mutu pelayanan. Ya. Nah, jadi dasar hukum untuk pengukuran indikator mutu itu ada di Permenkes 30 tahun 2022. Ini menjadi dasar hukum pengukuran indikator nasional mutu yang detailnya akan dibahas besok ya. Saya hanya menyampaikan pengantar saja. Nah, beberapa pengertian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan indikator nasional mutu? Ini merupakan tolak ukur yang digunakan untuk, itu yang di garis tebal ya, yang di bold ya, maaf, yang untuk menilai capaian target mutu pelayanan kesehatan di TPMD, TPMDG, klinik,
puskesmas, rumah sakit, labkes, dan UTD. Ya, kemudian yang berikutnya definisi tentang mutu. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan fasienkes, apa yang dimaksud dengan puskesmas, dan apa yang dimaksud dengan klinik. Labkes, UTD, dan TPMD, TPMDG. Ini perlu saya baca, saya kira yang terakhir. TPMD dan TPMDG adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Ya. Nah, kemudian pengaturan indikator mutu ini digunakan sebagai acuan, ya, baik bagi pemerintah maupun bagi fasienkes sendiri. Ini untuk melakukan pengukuran. Kemudian kewajiban ya harus melakukan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator mutu tersebut. Ini untuk puskesmas ada 6 indikator. Itu yang saya bold, itu yang hampir ada di semua indikator yang diminta, baik itu rumah sakit dan fasienkes yang lain ya. Ini untuk klinik. Kemudian untuk TPMD, TPMDG. Indikatornya hanya 3 atau 4 ya. Jadi kalau dokter gigi itu kepuasan pasien, kemudian kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan, dan penurunan skor oral hygiene index simplified. Kemudian yang untuk dokter itu yang OHIS itu diganti dengan kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol untuk tempat praktek mandiri dokter. Coba kita lihat dari 3 atau 4 indikator ini. Kepuasan pasien itu perlu diukur apa tidak? Kalau kita praktek gitu ya, perlu tidak mengukur kepuasan pasien? Perlu, tapinya apa? Ya. Jadi kepuasan pasien ini perlu kita ukur. Untuk apa? Nah, perbaikan. Ya, dengan kepuasan pasien kita ukur, kita bisa mengukur secara garis besar ya, overall. Dari pelayanan kita itu berkualitas atau tidak. Jadi kepuasan pasien itu merupakan atribut dari mutu secara umum. Betul ya? Nah sekarang kalau kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan. Ini sebetulnya ingin menunjukkan apa? Apa yang mau ditunjukkan? Kok ini menjadi indikator nasional itu? Ya. Kepedulian dari Vaskes tadi terhadap pencegahan dan pengendalian infeksi yang arahnya pada keselamatan pasien dan keselamatan dari petugasnya. Ya. Nah kemudian kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol.
Apa yang ingin ditunjukkan dari situ? Ini penyakit kronis, kontinuitas pelayanannya, continuity of care dari penanganan kasus hipertensi. Nah, kenapa hipertensi yang diambil? Karena ini menjadi salah satu prioritas nasional juga ya untuk penanganan hipertensi. Kasusnya juga banyak dan kalau ini tidak terkontrol, dampaknya juga besar ya. Jadi ini merupakan atribut dari pelayanan klinis yang diberikan oleh dokter tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan Oral Hygiene Index Simplified? Ini ada yang dokter gigi ya. Itu sebetulnya kenapa ini diukur gitu? Kalau saya baca dari browsing, OHIS ini menjadi dasar untuk menentukan diagnosis and treatment. Betul ya? Ini yang dokter gigi. Saya terus terang tidak tahu ini. Kalau OHIS itu untuk apa sebetulnya? Ya, kebersihan mulut. Nah, dengan itu dinilai, itu menjadi dasar untuk diagnosis perawatan selanjutnya. Ya, seperti itu. Jadi, indikator yang C dan D itu dikaitkan dengan pelayanan klinis. Ya. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, kepuasan itu untuk menilai overall, ya, kemudian penyediaan sarana prasarana kebersihan tangan, ini kepedulian terhadap PPI, kemudian yang ketiga dan keempat itu cerminan dari pelayanan klinis yang diberikan. Harapannya seperti itu. Nah, ini untuk laboratorium ya. Ada 7 indikator, 4 indikator sama dengan yang ada di klinik maupun di puskesmas. Kemudian untuk UTD, ini ada 3 ya, yang sama. Kemudian untuk rumah sakit, itu 4 indikator yang diminta pada klinik, juga di puskesmas, ini juga ada. Ya. Nah, tadi Bu Direktur juga sudah menyampaikan dimensi-dimensi mutu ya. Ada efektivitas, keselamatan, berorientasi pada pasien, tepat waktu, efisien, adil, dan terintegrasi. Jadi ukuran mutu itu terkait dengan dimensi apa yang diukur. Contohnya kepuasan pasien. Itu mengukur tadi di samping overall ya. Kalau kita lihat pada dimensinya, ini adalah pada orientasi pada pengguna ya. Jadi bagaimana mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan pasien kita itu bisa kita penuhi. Kemudian kalau tadi sarana prasarana hand hygiene itu masuk di dimensi yang mana yang diukur? Ya, keselamatan ya. Nah, ini sebetulnya dari 3 indikator atau 4 indikator itu belum bisa mencerminkan ke-7 dimensi ya. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian sebetulnya kalau memang membutuhkan itu bisa mengembangkan sendiri
indikator-indikator yang perlu diukur ya. Seperti misalnya di rumah sakit, di puskesmas, itu juga di samping indikator nasional mutu, teman-teman di puskesmas maupun di rumah sakit itu juga mengembangkan indikator-indikator yang mereka ukur sendiri ya, sebagai indikator-indikator prioritas unit kerja. Nah, cuman saya tidak tahu motivasinya. Motivasinya untuk memenuhi standar akreditasi, ataukah motivasinya memang indikator itu perlu diukur. Ya. Biasanya yang pertama tadi. Kenapa diukur? Untuk memenuhi standar akreditasi. Ya. Nah ini ya 7 dimensi tadi. Ya. Jadi kalau kita memang mau mengukur beneran, mestinya tiap-tiap dimensi itu ada perwakilan dari indikator yang perlu kita ukur. Nah, untuk mengukur, ini Bapak Ibu sekalian mesti mempelajari profil indikator. Ya. Nah, profil indikator ini ada pada lampiran Permenkes nomor 30 tahun 2022, halaman 13 sampai dengan 85. Ini tidak usah semuanya dibaca, dihafalkan, ya, tapi sesuai dengan di mana kita bekerja pada Fasiankes ya. Kalau kita di klinik ya fokuskan pada 4 indikator, kalau di TPMD itu pada 3 indikator ya. Sesuai apakah itu untuk dokter ataukah dokter gigi. Tapi mesti betul-betul kita cermati, meskipun nanti pada aplikasi itu akan memudahkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini format profil indikatornya, mulai dari judul indikatornya apa, kita pahami, kemudian dasar pemikirannya apa, dimensi mutu apa yang diukur, kemudian mengapa indikator itu diukur. Nah, penting diperhatikan definisi operasional terkait dengan pembilang dan penyebut ya. Ada numerator, ada denominator. Mudah-mudahan masih ingat ini hitung-hitungan waktu sekolah dasar ya. Pembilang, penyebut. Kemudian jenis indikatornya, apakah itu indikator input, proses, output atau outcome ya. Satuan pengukurannya, apakah nilai mutlak atau prosentase, kemudian numerator pembilang, denominator pembagi atau penyebut, target yang harus dicapai. Mungkin ada kriteria inklusi dan eksklusi, formula atau rumusnya seperti apa, cara pengumpulan data, sumber datanya, instrumen untuk mengambil data, kemudian penghitungan sampelnya, ya besar sampel dan cara pengambilan sampel, itu pada aplikasi nanti sudah akan ditunjukkan, periode pengumpulan data, periode penyajian data, periode analisis, dan pelaporan, dan siapa yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan data indikator. Nah ini tolong nanti malam 4 indikator ini dibaca ya di di Permenkes 30
di lampirannya ya. Kalau dibaca, direnung-renungkan itu ya. Mungkin baca satu indikator sudah langsung les tidur itu. Ya, ya. Jadi tahapan pengumpulan indikator itu ada 4 ya. Mulai dari pengumpulan data, kemudian validasi data, analisis data, kemudian pelaporan dan komunikasi. Nah, kita masuk ke pengumpulan data, nanti diidentifikasi sumber datanya ya. Apakah data primer atau sekunder? Kalau primer, ini kan langsung ya. Langsung misalnya kepuasan pasien, itu pasien diminta untuk mengisi ya suatu kuesioner, atau data sekunder, data yang sudah ada kita ambil sebagai dasar untuk mengukur indikator. Kemudian sampling, ini nanti tolong dibaca juga. Sampel yang diambil itu besarnya berapa, apakah itu sampling probabilitas atau non-probabilitas. Besaran sampelnya, itu ada yang menggunakan rumus Slovin, ada yang menggunakan tabel Grigg-Morgan, ya. Itu juga sudah ada di aplikasi. Kemudian instrumen pengumpulan data, frekuensinya harus kita perhatikan, dan elemen data, numerator maupun denominatornya. Nah, ini kita masuk ke materi sedikit hitung-hitungan, ya. Cuman ini saya juga belum bisa menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kalau klinik atau puskesmas itu kan banyak orang di situ, ya, yang memvalidasi itu harus berbeda dengan yang mengumpulkan data. Nah, kalau TPMD terus piye gitu loh. Ya. Ini apakah Dinas Kesehatan yang memvalidasi? Dokter prakteknya ada berapa itu di satu kabupaten? Ya, bagaimana memvalidasinya? Ada kemungkinan yang bisa dilakukan, yaitu peer. Ya, dokter praktek tetanggaan, itu ya, saling memvalidasi. Itu mungkin cara yang paling memungkinkan, itu. Ya, saling memvalidasi, kemudian sekaligus benchmarking, cocok-cocokan gitu. Ya, mungkin seperti itu. Organisasi profesi, bisa juga sih. Bisa juga, ya. Ya, ini beberapa pengertian ya. Apa yang dimaksud valid, yaitu nilai itu acceptable, karena itu benar, ya. Validasi itu untuk mencek apakah sesuatu itu korek atau benar, ya. Apakah valid, ya. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan dari validasi? Yaitu untuk menjamin bahwa data indikator itu akurat, sahih, ya. Nah, kalau akurat itu bisa digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, mungkin juga perubahan kebijakan, melakukan perbaikan, dan memberikan informasi kepada masyarakat.
Nah, tidak semua data indikator itu harus divalidasi. Jadi, ini ada beberapa penjelasan kapan validasi itu perlu dilakukan. Yang pertama, kalau kita menambahkan indikator baru. Ya, itu harus kita validasi. Kemudian yang kedua, kalau data itu akan dipublikasikan. Nah, INM ini masuk kategori dipublikasikan ya. INM mungkin masuk kategori dipublikasikan. Maka harus divalidasi. Kemudian kalau terjadi perubahan pada profil atau kamus indikator, baik itu sistem pengumpulan data, ya, kemudian instrumennya, numerator denominatornya mungkin, ya, sumber datanya berubah, itu kita harus validasi. Ya. Begitu juga, misalnya subjek pengumpulan datanya juga berubah ya. Ini beberapa hal penting kapan kita melakukan validasi dari data indikator. Nah, validasi dapat dilakukan yang pertama terhadap sumber data. Sumber datanya benar apa tidak sesuai dengan yang ada pada profil indikator. Definisi operasionalnya benar apa tidak. Yang ketiga, membandingkan hasil pengukuran ulang dengan sumber data yang sama. Ya, jadi sumber datanya sama, kemudian diambil sampel dari sumber data itu, kemudian dilakukan pengukuran ulang. Kemudian yang berikutnya, membandingkan hasil pengukuran dengan menggunakan sumber data yang lain untuk mencocokkan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Contohnya begini, kelengkapan rekam medis ya. Pengumpul data mengambil misalnya 50 rekam medis. Ya. Nah, validator itu tidak menggunakan 50 yang sudah diambil, tapi dia melakukan sampling ulang pada suatu populasi yang sama. Ambil 50, atau mungkin tidak sampai 50 ya, mungkin ambil 30 rekam medis, kemudian dia ukur. Terus dicocokkan. Kelengkapannya sama atau tidak. Seperti itu. Ya, ini yang keempat ya, membandingkan hasil pengukuran dengan menggunakan sumber data yang lain, tapi pada populasi yang sama. Ya. Nah, untuk menghitung sampel validasi, ini juga sudah ada tabelnya. Kalau populasinya kurang dari 64, maka pengumpul data itu harus mengambil semua. Ya. Kalau 64 sampai 319, itu cukup diambil 64 sampel. Kalau 320 sampai 639, itu diambil 20% dari populasi. Kalau lebih atau sama dengan 640, itu cukup diambil 128 sampel. Ini untuk pengumpulan data. Kalau untuk validasi, kalau populasinya 1 sampai 16, ini 100% populasi.
Kalau 17 sampai 160, minimal 16 atau 10% dari populasi. Kalau 161 sampai 480, itu sampel untuk validasinya 48, di atas atau sama dengan 480. Sampel untuk validasinya 48. Ya. Coba kalau misalnya ini ya, populasinya 500. Pengumpul data itu mengambil berapa? 20% dari 500. Jadi 100 ya. Validasi, untuk validasi sampel 500, populasi 500, maka validator cukup mengambil 48 sampel. Ya, jelas ya. Jadi kita gunakan tabel ini saja. Ya. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Tadi dari sampel yang diambil oleh validator dicocokkan kesesuaian datanya. Ya. Jumlah kesesuaian data dibagi jumlah sampel validator kali 100%. Ini salah satu cara, ya. Cara yang lain, ini lebih mudah. Hasil validator dibagi hasil pengumpul data kali 100%. Atau, ini kan bisa saja, hasil validator dengan hasil pengumpul data itu mana yang lebih tinggi, gitu kan. Jadi yang lebih tinggi itu dijadikan denominator ya, dijadikan pembagi, penyebut. Contohnya gini, misalnya dari kelengkapan rekam medis yang paling gampang, itu pengumpul data hasilnya 80%. Validator hasilnya 75%. Maka tinggal kita bagi 75 dibagi 80 kali 100%. Tapi bisa juga kan? Pengumpul data itu hasilnya 75% kelengkapannya, validator 80%. Nah, yang kecil ini yang kita taruh sebagai penyebut, yang besar pembilang. Ya. Kalau enggak nanti hasilnya misalnya kita pakai pedomannya validator dibagi pengumpul data. Kalau validatornya lebih tinggi berarti 80 dibagi 75 kali 100% itu hasilnya malah di atas 100%. Ya. Nah, yang berikutnya, nah ini contohnya ya. Ini misalnya validator itu mengambil 16 sampel ya. Mengambil 16 sampel dari sampel yang dikumpulkan oleh pengumpul data. Kemudian dia cocokkan. Ternyata ada satu yang tidak sesuai. Berarti 15 dibagi 16 kali 100%. Itu ketemunya 93,75%. Itu cara yang pertama ya. Yang sesuai dibagi sampel kali 100%. Cara yang kedua,
Ini kan ada nilai dari validator ya. Ada nilai dari pengumpul data. Hasil dari validator dibagi hasil pengumpul data kali 100%. Nah, cut off point-nya adalah 90%. Kalau di atas atau sama dengan 90%, maka itu dikatakan valid. Mudah-mudahan tidak bingung. Ya. Kira-kira cukup jelas ya. Yang paling mudah itu validator dibagi pengumpul data kali 100%. Udah. Kalau di atas 90%, datanya valid. Ya. Ini ada contoh. Misalnya, ini tapi contoh di puskesmas ya. Misalnya rata kunjungan rawat inap bulan November di puskesmas X ada 100 pasien. Kemudian diukur kelengkapan rekam medis, mengambil 64 sampel, 52 rekam medis lengkap. Jadi 52 dibagi 64, hasilnya 81%. Kemudian validator ini mengambil ulang 16 sampel dari rekam medis yang diambil oleh pengumpul data. Dinilai kelengkapannya 12 rekam medis lengkap, hasilnya 75%. 75 dibagi 81 kali 100% sama dengan 92,6%. Nah, ini dinyatakan valid karena di atas 90%. Ya. Ini di Permenkes patokannya ya. Jika mencapai 90%, maka hasil pengukuran dapat dipercaya atau valid. Ini penyebab data tidak valid, itu mungkin pemahaman yang kurang, ya. Kamus indikatornya tidak jelas, bisa terjadi salah interpretasi. Definisi operasionalnya tidak jelas mungkin. Keterbatasan waktu, kesalahan pada waktu penginputan, mungkin menggunakan sumber data yang berbeda, kelalaian, atau formulir pengumpulan data ini tidak didesain dengan baik. Ini upaya-upaya untuk meningkatkan validitas, standarisasi pengukuran ya, kemudian pelatihan pada pengumpul data dan validator, instrumen yang standar, kemudian pengulang pengukuran dengan sampel yang sama. Nah, yang berikutnya mudah-mudahan tidak tambah memusingkan. Analisis data ya. Beberapa cara untuk analisis. Ya, kita mesti perhatikan penyajian data itu apakah berupa narasi, berupa tabel atau diagram. Tentunya visualisasi dengan diagram itu akan lebih memudahkan ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Run chart, control chart, bar chart, dan pie chart. Ya. Nah, bagaimana melakukan analisis? Yang pertama, pencapaian dibandingkan secara serial dari waktu ke waktu. Ini yang sering kita sebut dengan melihat tren. Ya. Kemudian yang kedua, pencapaian dibandingkan dengan target atau standar yang
ditetapkan. Ini biasa kita lakukan. Yang ketiga, pencapaian dibandingkan dengan capaian Fasiankes yang lain. Benchmarking ya, kaji banding. Nah, yang paling bagus lagi pencapaian dibandingkan dengan best practices. Ya. Jadi data digabungkan, dianalisis untuk menghasilkan informasi. Ya. Tadi ya, perbandingan dari waktu ke waktu, perbandingan dengan Fasiankes yang lain, perbandingan dengan target atau standar yang ditetapkan. Nah, kita mesti menggunakan statistik, tapi yang sederhana saja ya. Ini contohnya nanti. Ya, mulai yang paling mudah. Diagram batang. Ini saya kira sudah banyak digunakan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Yang tujuannya untuk visualisasi distribusi frekuensi, kita bandingkan dengan target, bisa juga membandingkan dengan capaian sebelumnya, bisa juga perbandingan dengan capaian Fasiankes yang lain. Nah, ini contohnya. Ini yang paling mudah ya. Bisa kita lihat naik turunnya dari waktu ke waktu, mungkin dibandingkan dengan Fasiankes yang lain ya. Yang berikutnya rancak. Nah, ini melihat variasi dari waktu ke waktu ya. Jadi sumbu vertikalnya itu capaian, sumbu horizontalnya adalah waktu ya. Kita bisa melihat fluktuasi dari waktu ke waktu. Nah, beberapa aturan yang perlu kita perhatikan. Kalau data kita ternyata seperti ini, awalnya tercapai, kemudian masih tercapai tapi pada batas target yang ditetapkan, kemudian terjadi penurunan. Nah, ini mesti kita lihat apa yang terjadi sehingga terjadi shift. Misalnya dari Januari sampai April itu ya, kepuasan pasiennya tinggi, kemudian menurun, masih tercapai selama 3 bulan berikutnya di bawah target. Ini mesti kita cari kenapa. Ya. Atau bisa juga terjadi pola seperti ini. Terjadi peningkatan, menurun, mendatar, sempat naik, kemudian turun. Ya. Ini cenderung naik, tapi suatu saat kemudian cenderung turun, terjadi kenaikan lagi. Atau bisa juga terjadi seperti ini. Crossing standar, ya. Ini tren yang bagus sih, ya. Di bawah standar, kemudian mungkin ini ada intervensi di sini. Terjadi peningkatan yang terus. Atau kita menemui data capaian indikator yang tidak biasa, ya, astronomical. Ini juga mesti kita analisis mengapa terjadi. Okay. Kemudian control chart itu kita melihat apakah capaian kita itu masih pada area yang bisa kita terima, ya.
Nah, mungkin juga kita menjumpai yang seperti ini. Target masih tercapai, tapi terjadi penurunan sampai batas pencapaian target. Nah, ini kita juga perlu analisis. Ya. Nah, selanjutnya laporan ya. Pelaporan internal ini nanti tolong dilihat pada pada profil indikatornya ya. Ada pelaporan bulanan, pelaporan triwulan, kemudian pelaporan eksternal melalui aplikasi. Ini nanti tolong untuk dilihat dan besok akan dibahas lebih tajam ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih Dr. Cahyono. Hapus dulu buat Dr. Cahyono, Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu sudah mengenal awalnya terkait dengan definisi indikator, kenapa kita harus melakukan, kemudian bagaimana cara mengukur, masuk kepada proses validasi. Semakin ke sini saya lihat mata sudah agak mulai meredup. Ya Bapak dan, tapi kalau kita bicara angka, tadi yang terakhir grafik-grafik itu kalau ada yang suka melihat angka perbedaan itu sangat enak ya kalau kita ingin menganalisis. Baik, lumayan seperti yang disampaikan oleh Dr. Cahyono, materi ini sebenarnya kalau ingin fresh itu kita di pagi hari karena lumayan berat. Mengenal sebelum Bapak dan Ibu besok akan dihantarkan ke masing-masing indikator nasional mutu ya. Nah, pada kesempatan ini kita bagi satu sesi aja ya Bapak dan Ibu, mengingat waktu juga. Saya beri kesempatan penanya pertama Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan dari sebelah kiri saya satu dan sebelah kanan saya satu, silakan. Terima kasih. Nama saya Dr. Ibnu dari Bojonegoro. Izin bertanya dokter, tadi sampaikan untuk INM kan persyaratan mutlak untuk akreditasi. Kalau melihat indikatornya kan cuma 3 saja. Tapi saya dan teman-teman curiga kok sesimpel itu. Kayaknya tidak mungkin deh ya. Ini awal runtutan yang nanti pewanjang ya. Gambaran kita masih di awang-awang. Dan kalau itu terjadi, kita kan butuh untuk nanti kayak semacam pelatihan seperti kayak FKTP puskesmas gitu kan ya. Saya gambaran ke sana tapi kelihatannya mengarah ke sana nanti. Terus kedua untuk yang ingin saya tanyakan, untuk nanti ini persiapan untuk dokumennya itu dimulai karena ini persyaratan untuk akreditasi, pengajuan akreditasi. Untuk persyaratannya dokumen itu dimulai temponya berapa, 1 tahun atau berapa tahun sebelum pengajuan untuk akreditasi, survei akreditasi. Terus itu nanti akreditasi untuk TPMD nanti berapa periode, berapa tahun sekali dilaksanakan masa berlakunya. Terus untuk sampel tadi itu kan yang disampaikan populasi, sedangkan kita TPMD itu kan tidak punya wilayah kerja. Kita kan punyanya, kita kan pasien yang berkunjung. Jadi kalau untuk tadi pengambilan sampel saya kira bukan dari sampel populasi, tapi sampel dari pasien yang berkunjung. Itu, ya, saya rasa itu. Terima kasih. Ya, jadi populasi itu berarti adalah memang jumlah. Misalnya kita mengambil betul jumlah pasien yang berkunjung. Jadi definisi populasinya adalah jumlah pasien yang berkunjung. Ya, bukan populasi wilayah kerja, bukan. Ya. Nah kemudian, kalau tidak salah nanti mungkin dari teman-teman dari Kamkes ya, itu kalau survei perdana, kalau tidak salah 3 bulan terakhir ya. Mungkin ini dari apa? Dari Kamkes yang menjawab ya. Kalau tidak salah baca saya dari itu 3 bulan. Tapi kalau yang survei ulang itu harus data 1 tahun ya. Betul gitu ya? Ya.
Ya. Ini kalau TPMD nanti survei pertama, ya data 3 bulan berarti, ya. Tapi kenapa harus nunggu itu ya? Begitu nanti sudah registrasi, ya upayakan untuk sudah mulai untuk upload data indikator. Itu lebih aman kan, seperti itu. Masa berlaku 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Ya, puskesmas juga 5 tahun. Ya. Ya, baik. Ya, terakhir silakan dari pojok kanan. Terima kasih, Dokter. Mohon izin untuk bertanya. Saya Widya Stuti dari TPMDG Surabaya. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan, namun tadi sudah terjawab yang validatornya itu, walaupun masih abu-abu, ya Dok. Siapa nanti yang akan memvalidasi? Apakah kita juga saling memvalidasi tetangga kita, tetangga praktek kita maksudnya? Nah, yang pertanyaan berikutnya, target ya Dok. Jadi target ini karena ini indikator mutu nasional di PMK 30 sudah disebutkan bahwa kepuasan pasien harus lebih dari 76,61%. Kemudian SAPRAS kebersihan tangan itu harus 100%. Kemudian yang hipertensi itu 90%. Kemudian yang OHIS itu 20%. Nah, pertanyaannya apabila dari target itu belum memenuhi, itu bagaimana? Kan sebetulnya target itu kan untuk menganalisis ya Dok, kemudian kita buat RTL. Nah, apabila dalam suatu praktek itu target belum memenuhi, bagaimana? Apakah ada sanksinya? Itu yang pertama Dok. Kemudian nanti yang kedua pertanyaannya, apakah hasilnya nanti kalau untuk yang TPMD itu hasilnya terakreditasi bintang sekian atau terakreditasi atau tidak begitu Dok? Matur nuwun Dok. Oke, jadi kalau belum tercapai, ya itu menjadi area untuk perbaikan. Kayaknya tidak ada sanksi ya. Ya, jadi tidak ada sanksi itu. Ya kalau nilainya rendah terus tidak bisa diakreditasi tidak ya. Ya tapi kewajiban untuk melaporkan data indikator. Itu kan bagi kepala dinas ini juga bisa melihat gambaran Fasiankes di wilayah kerja itu berkualitas atau tidak. Misalnya kepuasannya antara klinik, puskesmas, TPMD itu bisa melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Mungkin ini kalau yang bekerja dengan BPJS kan juga bisa dilihat ini, teman-teman di BPJS. Ya, bagaimana pola kepuasan yang ada. Ini contohnya, salah satu contoh. Ya. Kemudian tadi masih ada satu yang belum terjawab ya. Indikatornya kok kelihatannya sederhana, cuma 3 gitu ya. Ya. Apa pengen ditambah? Ya. Ya. Jadi gini, sebetulnya pada waktu proses penyusunan itu yang diusulkan cukup banyak ya. Tapi kemudian ya ada rasa kasihan juga terhadap terhadap TPMD gitu ya. Jadi diawali dengan ini dulu. Nah, selanjutnya nanti bisa dikembangkan. Bahkan mungkin juga di Fasiankes itu mengembangkan sendiri ya. Seperti itu. Ya. Kayaknya sudah terjawab ya. Oh, untuk akreditasi TPMD kalau kita membaca di Permenkesnya itu hanya menyebutkan terakreditasi dan tidak terakreditasi. Beda dengan klinik, rumah sakit, kemudian puskesmas ya.
Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mohon maaf karena sesi kita sudah selesai. Bapak dan Ibu, tadi yang disampaikan oleh Dr. Cahyono, mudah-mudahan materi ini bisa menghantarkan Bapak dan Ibu untuk masuk ke besok materi inti, bukan menghantarkan untuk bobok malam ya Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah awal tadi yang disampaikan, kemudian indikator nasional mutunya kenapa hanya 3, kita kenalan dulu sama indikator nasional mutunya Bapak dan Ibu, tapi apakah itu lebih sulit? Nanti besok Bapak dan Ibu lihat, kalau menurut kami Bapak dan Ibu belum sulit ya, tapi besok kita lihat bagaimana indikator nasional mutu untuk TPMD maupun TPMDG. Baik, sebelum kami akhiri, Bapak dan Ibu, kita beri aplaus lagi buat Dr. Cahyono. Beliau baru landing tadi langsung memberikan materi luar biasa para suhu kita ini ya Bapak dan Ibu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.